Akhirnya Mas Aji merasa dendam ataupun merasa marah melakukan penyiraman tersebut. Oke, sekarang Mas Ajinya sudah di pihak berwajib dan Mas Agus di sini posisinya itu sedang mencari donasi sebelumnya. Inilah pengakuan Ahyar, ungkap cerita sebenarnya tentang Agus. Ahyar adalah salah satu rekan kerja Agus di kafe di mana Agus dulunya bekerja sebagai kepala waiters, dan Ahyar sendiri posisinya sebagai asisten kepala waiters. Berikut penuturannya yang ia sampaikan di Instastory akun Instagram pribadinya. Buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu, cari kerjaan dulu. Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu. Sifat lo, menurut gua lu orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah dibantu sama Mbak Novi, sama Denny Sumargo, sudah dijembatani, dapat duit bantuan gede banget 1 miliar lebih. Ternyata uang donasi yang ditransfer senilai 98 juta itu peruntukannya bukan hanya bayar utang rumah aja, melainkan ada bukti lain yang dimana uang tersebut dipergunakan untuk belanja online di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Buat ketua yayasan, lu kalau mau jadi pekerja sosial kaya dulu, cari kerjaan dulu. Baru bantu, nggak perlu lagi minta-minta nomor rekening, minta bantuan. Tiba-tiba berantem hanya gara-gara bantuan, ya. Ini masyarakat hati-hati ya, meminta bantuan sama orang-orang yang menggunakan trik-trik seperti ini. Saya minta hati-hati, karena ini agak berbahaya. Karena kalau kita gunakan dengan cara-cara seperti ini, nanti bisa berantem. Ya, jangan kita terpengaruh dengan itu, kecuali dia miara 1000 anak, saya rasa nggak mungkin lah. Kalau cuma 5, berapa sih perawatan buat bayi itu, ya? Buat apa? Jangan sampai dibuat jadi pajangan doang gitu. Karena serahkan aja adopsi atau ke orang tua gitu. Kalau saya dengar mereka ada merebutan harus ditebus dengan mahal, bagaimana saya pikir enggak. Harus diperiksa kembali perusahaan itu, diaudit dan dilihat kembali apakah latar belakang daripada pekerjaan itu memang legal dan manusiawi atau hanya segala bagian daripada untuk pencarian dana ataupun mungkin ada hal-hal sesuatu hal yang bisa melanggar undang-undang. Iya guys, jadi di sini Farhad Abbas menyindir keras Teh Novi, di mana menurutnya untuk kalian yang mempunyai yayasan harusnya bekerja dulu, kaya dulu. Tidak usah meminta bantuan atau donasi kepada orang lain untuk membantu seseorang yang membutuhkan, kata seperti itu. Hal tersebut tentunya tertuju kepada Teh Novi Pratiwi, di mana baru-baru ini viral Teh Novi membantu membukakan donasi untuk Mas Agus pengobatan matanya, namun karena berita ini sangat viral, sekarang Farhad Abbas ikut nimbrung dalam kasus ini. Apalagi baru-baru ini dikabarkan Farhad Abbas bersama Agus bekerja sama untuk melaporkan Teh Novianti Pratiwi dan juga ingin mengaudit yayasan milik dari Teh Novi ini. Hal tersebut tentu membuat Teh Novi kecewa, sehingga dia juga memberikan tanggapan terhadap serangan-serangan yang disampaikan oleh Farhad Abbas tersebut. Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu gitu. Dan saya bukan pengemis ya guys, saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu ya, saya hanya membantu untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat dan semua followers yang ada di Instagram saya gitu ya, nggak ngemis, independen. Jadi sebelum ngepost itu apapun harusnya cari data yang akurat dulu. Selama 4 tahun berapa ODGJ yang saya rawat, berapa anak-anak yang saya rawat, berapa orang yang selama ini membutuhkan bantuan saya selalu ada. Jadi jangan dihitung 1 orang untuk orang yang tidak bisa melihat atau 5 anak yang saat ini saya rawat. Satu hal yang harus dilihat bahwa kita yayasan mandiri yang tidak dibantu oleh siapapun, biaya pengasuh, biaya perawatan anak, sekolah anak, pendidikan anak,
dan semuanya itu saya memakai uang pribadi saya. Qadarullah saya bisa pertanggungjawabkan itu semua, dan alhamdulillah selama 4 tahun berjalan dengan sangat baik. Saya juga selama 4 tahun melakukan pengobatan untuk ODGJ di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya dari awal kegiatan sosial, saya belum punya YouTube ya guys. Saya emang menyukai dan passion saya untuk membantu orang. Saya pernah merawat 15 anak, kalian ingat? Nah, merawat 15 anak, dan sekarang alhamdulillah merawat 6 anak ya, gitu. Tapi saya nggak pernah mencap diri saya pribadi sebagai bidadari atau malaikat tanpa sayap, gitu. Saya nggak pernah. Karena yang saya lakukan benar-benar tulus dari hati, dan saya menyukai dan berjanji mewakafkan hidup saya untuk membantu orang terlantar, gitu guys. Jadi yang dirawat sama saya itu bukan cuma 5 anak ya, 6 anak, dan juga ODGJ, biaya rumah sakit jiwa, terus operasional, kebutuhan ODGJ yang kita rawat, terus kebutuhan anak-anak asuh saya, yang mayoritas adalah anak dari ODGJ ya guys, orang dengan gangguan jiwa, seperti itu. Dan masih banyak biaya-biaya operasional lainnya. Saya siap untuk dilakukan audit rekening yayasan kami dan rekening pribadi saya, tapi harus sesuai dengan SOP, yaitu yang mengaudit adalah Dinas Sosial Wilayah Yayasan kami. Gitu guys, kita sudah siap. Semangat! Nah, jadi guys, saya selaku dari ketua yayasan melakukan open donasi itu atas permintaan orang tersebut. Jadi saya nggak pernah tiba-tiba langsung mengopen donasikan tanpa permintaan dari si orang itu, gitu. Dan saya bukan pengemis ya guys, saya nggak pernah ngemis untuk memohon donasi ke orang. Saya hanya membantu ya, saya hanya membantu untuk orang tersebut mendapatkan bantuan dari semua masyarakat dan semua followers yang ada di Instagram saya, gitu ya, nggak ngemis, independen. Jadi sebelum ngepost itu, apapun harusnya cari data yang akurat dulu. Selama 4 tahun berapa ODGJ yang saya rawat, berapa anak-anak yang saya rawat, berapa orang yang selama ini membutuhkan bantuan saya selalu ada. Jadi jangan dihitung 1 orang untuk orang yang tidak bisa melihat, atau 5 anak yang saat ini saya rawat. Satu hal yang harus dilihat bahwa kita yayasan mandiri yang tidak dibantu oleh siapapun, biaya pengasuh, biaya perawatan anak, sekolah anak, pendidikan anak, dan semuanya itu saya memakai uang pribadi saya. Qadarullah saya bisa pertanggungjawabkan itu semua, dan alhamdulillah selama 4 tahun berjalan dengan sangat baik. Saya juga selama 4 tahun melakukan pengobatan untuk ODGJ di seluruh Indonesia. Dan juga di sini Mbak Novi mengatakan dia bukan pengemis untuk memaksa orang memberikan donasi kepada orang-orang yang dibantu Teh Novi ini. Bahkan dia pernah guys memakai uang pribadinya untuk membantu orang. Tentunya kita harusnya bangga kepada Teh Novi dan berterima kasih karena sudah mewakili untuk membantu orang-orang lemah. Bahkan dia rela menggunakan uang pribadinya guys. Agus sedih banget, ya kan? Agus sedih banget. Semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata. Ngerti? Itu uang digunakan buat mata Agus biar bisa ngelihat, biar tampan, biar gagah, biar bisa main-main TikTok lagi, joget-joget. Ngerti nggak? Kan enak. Buta tapi rapi, buta tapi ganteng, nggak pakai celana pendek, pakai kapas kesana kemari. Itu kalau Agus bisa ngelihat gaya Agus itu, Agus bakal ketawa, bakalan sedih nengok muka Agus sendiri di. Sayang Agus nggak bisa lihat. Nah makanya cepet-cepet matanya dibenerin. Makin lama makin parah. Itu makin lama itu matanya tuh kayak mana nanti kalau nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Kok malah sibuk ngelapor sana ngelapor sini, bukan ngurusin mata Agus. Matanya dulu sayang anak bunda. Matanya dulu, jangan tambah lama tambah parah tuh mata. Cepet-cepet diobatin. Ntar nggak diobatin makin membusuk, makin nggak genah, tambah parah. Mau bolong ntar jadi ribet jadinya. Makanya pergi aja ke dokter mata dulu.
fakta terbaru terkait uang donasi yang sempat disalahgunakan. Jadi setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Tenovi dan teman-temannya, ternyata uang donasi yang ditransfer senilai 98 juta itu peruntukannya bukan hanya bayar utang rumah aja, melainkan ada bukti lain yang dimana uang tersebut dipergunakan untuk belanja online di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, serta sempat transfer ke rekening orang. Ini kalau benar faktanya kayak begini, gue gak habis pikir sih, kok bisa gitu loh. Padahal udah jelas di awal donasi dibuka itu tujuannya untuk pengobatan Mas Agus dan segala kebutuhan Mas Agus, bukan yang lain. Jadi makin penasaran deh, kira-kira bakal ada plot twist apa lagi ke depannya. Cuma yang jelas, gue di sini bakal terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Gue gak mau ngebiarin Tenovi berjuang sendiri. Gue gak mau, dan gue berharap kalian pun juga sama ngelakuin apa yang gue lakuin, oke? Kembali kepada pembahasan mengenai Agus yang melaporkan Tenovi, dan di sini Bunda Carla mentertawakan sebuah video lama Mas Agus yang mengatakan dia itu sakit banget sehingga dia meminta bantuan kepada Tenovi untuk adanya donasi. Namun setelah mendapatkan donasi tersebut, ternyata Agus tidak menggunakan uang tersebut untuk pengobatan matanya, malah dia menggunakan untuk hal-hal yang tidak penting, keperluan pribadi dan keluarganya, guys. Setelah ini harusnya uang tersebut langsung digunakan untuk mata, bukan malah untuk yang lain, seperti itu. Mas Agus ini tidak bisa mengontrol lisannya, sehingga banyak sekali mungkin ya yang sakit hati terhadap ucapannya, sehingga apa yang dialami oleh Mas Agus ini disiram oleh air keras oleh bawahannya. Hal tersebut mungkin karena ulah Mas Agus juga yang menyakiti hati bawahannya tersebut. Hal tersebut juga terbukti dari omongan Mas Agus yang sekarang ini juga sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia, terutama hati Tenovianti Pratiwi yang sudah membantu dengan semaksimal mungkin dan juga dengan ikhlas dan tulus, tetapi malah Agus mengatakan bahwasanya dia selama ini tidak pernah meminta, mereka lah yang mengasihi, dan juga sekarang dia melaporkan Tenovianti Pratiwi, guys. Tentunya hal tersebut membuat sakit hati dan membuat banyak netizen itu geram. Ya guys, jadi itulah beberapa informasi terkait perkembangan berita mengenai Mas Agus dan juga Tenovianti Pratiwi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.